Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat menjalankan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita muslim laki-laki, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang baik. Salawat serta salam semoga tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kelak di yaumul hisab, di hari akhir nanti, sudi kiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tiap-tiap makhluk yang hidup di muka bumi ini kelak suatu saat nanti pasti akan menghadapi kematian. Setiap makhluk yang bernyawa yang ada di muka bumi ini, mau tidak mau, suatu saat nanti pasti akan menghadapi ajal ataupun kematian. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Walikulli ummatin ajal, bahwasanya setiap umat ajal, kelak pasti akan menghadapi ajal ataupun kematian. Ataupun di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya tiap-tiap nafs atau tiap-tiap yang bernyawa dha'iqatul maut, akan menghadapi maut ataupun kematian. Namun sayangnya kita manusia sama sekali tidak mengetahui perihal kematian tersebut. Kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita.
Apakah ketika kita masih muda, atau ketika kita tua nanti, atau bahkan mohon maaf ketika kita pulang dari sholat Jum'ah ini, kemudian Allah memanggil kita, kita sama sekali tidak mengetahui kapan dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawa kita. Yang jelas ketika waktunya tiba, kita sama sekali tidak bisa menunda waktu daripada kematian tersebut. Kita juga tidak bisa mempercepat waktu daripada kematian tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Dan apabila ajal itu telah datang, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa ditunda barang sedetik pun, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan waktu daripada kematian tersebut. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kematian itu pasti datangnya, dan kita manusia tidak mengetahui perihal kematian tersebut, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mempersiapkan datangnya kematian tersebut, untuk menyambut datangnya kematian tersebut. Dan para ulama berpendapat bahwasanya sebaik-baik amalan di dalam kita menyambut datangnya kematian tersebut ialah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita maklum bahwasanya kita manusia pasti akan melakukan suatu kesalahan maupun dosa. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, bahkan Nabi sekalipun, pernah melakukan kesalahan ataupun dosa. Namun sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan ataupun dosa ialah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, bahwasanya tiap-tiap bani Adam itu khata'un, akan melakukan dosa ataupun kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik mereka yang melakukan dosa at-tawwabun, yaitu mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu taubat seperti apakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir daripada kehidupan kita adalah akhir yang baik ataupun husnul khotimah? Taubat seperti apakah yang termasuk dari taubatan nasuhah, yaitu taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka paling tidak ada 3 syarat di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar taubat kita diterima olehnya. Yang pertama, yaitu hendaknya taubat yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saja. Hendaknya taubat kita, hijrah kita, salat yang kita dirikan, tilawah yang kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan, hendaknya kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwasanya amal itu tergantung niatnya, dan mereka akan mendapatkan pahala atau balasan seperti apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, agar amal-amal kita mendapatkan pahala yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala, agar amal-amal kita tidak berkurang pahalanya atau bahkan hilang sama sekali pahalanya, hendaknya kita ikhlaskan, kita niatkan setiap amal ibadah kita, taubat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itu adalah syarat taubat yang pertama. Adapun syarat taubat yang kedua, yaitu hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena bahwasanya sesungguhnya kalau kita lihat dalam riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dalam sehari tidak kurang dari 100 kali, mi'atu marrah, 100 kali banyaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
padahal beliau adalah seorang nabi yang sudah barang tentu dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sehari tidak kurang dari 100 kali Nabi Muhammad beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa-dosa kita melimpah ruah dan belum tentu diampuni oleh Allah? Surga dan neraka juga masih belum jelas bagi kita. Maka sudah sepatutnya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat taubat yang kedua. Adapun yang ketiga, syarat atau langkah di dalam kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memohon ampun kepadanya, memperbanyak istighfar kepadanya, maka langkah yang selanjutnya yaitu hendaknya kita mempunyai azam yang kuat atau tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena jangan sampai seorang hamba siang hari dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu malam harinya dia bersujud memohon ampun kepadanya, kemudian esok harinya dia ulangi dosa-dosa yang telah dia lakukan lagi. Karena jangan sampai ketika kita melakukan maksiat itu tiba-tiba datang ajal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kita tidak mengetahui kapan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawa kita, maka oleh sebab itu hendaknya senantiasa kita berada di jalannya, berada dalam ketaatannya, dan senantiasa memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memohon ampun kepadanya, dan kelak di akhir hayat kita Allah memberikan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.